Saya ingin langsung ke Nasdem, ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, respon dari Nasdem mengomentari soal statement dari Pak Presiden. Karena yang sudah mengumumkan, Iya, mendeklarasikan Nasdem. menurut saya biasa-biasa saja ya. Jadi kebetulan ya saya hadir dalam forum itu. Saya mendampingi Ketua Umum Pak Surya Paloh yang hadir dalam ulang tahun ke-58 Partai Nasdem yang diselenggarakan di Kemayoran. Malam itu memang suasana hiruk pikuk luar biasa. Intinya Golkar selain siap pemilu tahun 2024 tapi juga siap mencalonkan presiden. Seluruh atribut umbul-umbul, bahkan ada lagu yang secara khusus adalah menyebutkan bahwa Ketua Umum Golkar yakni Pak Erlangga Hartarto siap calon presiden. Demikian juga dalam sambutan-sambutannya Ketua Penyelenggara misalnya Bung Maman Abdurrahman bahkan secara eksplisit gitu. Termasuk juga Pak Erlangga sendiri menyatakan siap untuk jadi calon presiden karena sudah magang dan sebagainya, bahasanya itu begitu. Lantas kan ada situasi itu, maka presiden dalam sambutannya ini menurut interpretasi kita ya, bisa saja kan interpretasi itu macam-macam. Menurut interpretasi kita, karena suasananya hiruk pikuk, maka ya kalau dikatakan sindir menyindir, yang tahu ini menyindir siapa pasti Pak Jokowi ya. Tetapi kalau kita lihat gestur dengan latar situasi waktu itu, ya sebetulnya bukan teguran juga, itu kan sebuah tatanan normatif saja. Kalau milih presiden atau mencalonkan presiden, calon wakil presiden adalah hati-hati, sampai diulangi berkali-kali, hati-hati. Memang lantas waktu itu ada suasana yang agak sedikit hening. Kenapa? Karena sebelumnya dengan glory-glory Pak Erlangga sebagai calon presiden, itu ada namanya ya interpretasi dengan bahasa-bahasa pasemon, bisa saja karena namanya pasemon itu bisa diartikan dalam konteks denotatif dan konotatif. Baik. Konotatif pasti konotasinya bisa diinterpretasikan untuk ditujukan kepada orang atau institusi lain selain yang secara bahasa konotatif sebagaimana disampaikan langsung tadi juga bahasanya adalah ditujukan kepada Golkar. Tapi kalau toh itu juga dialamatkan kepada kami sebagaimana juga diinterpretasikan oleh banyak orang, ya enggak apa-apa. Itu kan biasa saja. Diminta hati-hati mencalonkan. Sebagaimana dulu ketika kita mencalonkan Pak Jokowi, waduh bukan main itu, semua orang awas ini, awas itu dan sebagainya. Tapi kita teguh karena melalui perhitungan-perhitungan yang juga sudah demikian rupa, sehingga alhamdulillah dalam perjalanannya 2 periode Pak Jokowi bisa kita antar sampai 2 periode dengan hasil legasi yang kita bisa nikmati bersama sampai hari ini. Oke, kita dapat poinnya Pak Sugeng. Langsung kita menuju ke pakar politik Mas Burhanuddin. Apa yang bisa kita tangkap dari statement Presiden ini termasuk juga respon dari masing-masing parpol? Ya memang tugasnya Mas Sugeng mengatakan demikian ya. Tetapi begini, kalau kita lihat karakter komunikasi Pak Jokowi itu dalam istilah komunikasi ada 2 kategori, ada low context, ada high context. Nah, kalau low context itu satu statement yang terang benderang tanpa membutuhkan penafsiran yang terlalu canggih. Nah, dalam beberapa hal Pak Jokowi memakai pendekatan low context sekaligus high context. Misalnya ketika Pak Jokowi menggunakan istilah gebuk kepada mereka yang coba membangkitkan PKI. Kata gebuk itu low context, tanpa perlu penafsiran apa-apa kita langsung paham. Yang dipakai adalah istilah yang sifatnya keras. Nah, dalam pernyataan kemarin di acara ulang tahun Golkar, itu ada unsur high context-nya, tetapi tidak 100% high context. Memang kita bisa menafsirkan kemana arah Presiden Jokowi, tetapi kata-kata mendeklarasikan capresnya, itu jelas ada unsur low context-nya. Karena di antara partai-partai yang mendeklarasikan capresnya keluar ya, bukan ke dalam, itu ya Partai Nasdem. Ya. Memang dalam Rapimnas Partai Gerindra, mereka menyebut mendukung Pak Prabowo sebagai capres Partai Gerindra. Tapi itu sifatnya inward looking, ke dalam. Ya. Tetapi Partai Nasdem ketika mendeklarasikan Anies, itu keluar arahnya. Nah, kata yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah jangan sembrono dalam mendeklarasikan capres. Jadi pilihan kata deklarasi, menurut saya memang bisa ditafsirkan menyindir Partai Nasdem. Apalagi ada gesture ketika Pak Surya Paloh diartikan ingin memeluk Pak Jokowi. Saya kebetulan sebelum acara ini itu membuka banyak video
Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi itu sering banget berpelukan Baik. dalam banyak acara, ulang tahun Nasdem, restorasi 1 abad dan seterusnya. Tetapi memang kemarin ada pemandangan yang awkward yang menunjukkan Baik. bahasa tubuh yang kurang nyaman. Nah, itu lagi-lagi bisa ditafsirkan memang ada sesuatu ketidaknyamanan pasca deklarasi Anies Baswedan Baik. oleh Partai Nasdem di Oke. mata Pak Jokowi. Oke. Nah, lebih tahunya ya mungkin Bang Surya sama Pak Jokowi yang paham. Kita kan Oke. cuma mengamati dari luar. Oke, baik. Kita hanya mengamati dari luar dan melihat tanda-tanda yang ada. Saya yakin diskusi ini masih sangat menarik sekali. Tapi sayang sekali Bapak-Bapak, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Sudah selesai. Mas Burhanuddin, terima kasih. Pak Sugeng, terima kasih. Kang Aceh juga terima kasih. Sehat selalu. Selamat petang semuanya. Oke.